Salam dari saya. Nama saya Octavianus Kurniawan, bisa disapa Frater Vino. Saya studi di STFK Ledalero, dan kali ini saya mau mempresentasikan menunjukkan sebuah video wawancara tentang kasus seksual skandal dalam gereja yang dilakukan oleh pastor atau imam-imam dalam gereja. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual dalam gereja, khususnya yang dilakukan oleh para klerus, sebenarnya bukan sebuah persoalan baru dalam gereja. Ya, gereja sejak dahulu sampai saat ini, dan kemungkinan besar di saat yang akan datang akan selalu mengalami persoalan ini. Itu hal pertama yang mesti kita sadari, bahwa gereja selalu dibayangi oleh persoalan-persoalan semacam ini. Video yang satu ini yang akan saya presentasikan adalah sebuah video di mana di sana akan ditampilkan beberapa atau pendapat orang luar sana, bagaimana pandangan mereka terhadap kasus seksual skandal dalam gereja, bagaimana pendapat mereka, apa perasaan isi hati mereka ketika mereka mendengar masalah seksual skandal dalam gereja, apalagi yang dilakukan oleh para imam, pastor, yang dalam tanda kutip itu mereka percaya bahwa imam dan para klerus itu adalah orang yang sangat dipercayai untuk mewartakan sabda Allah dengan sepenuh hati, dengan baik, dan mengajarkan nilai moral kepada masyarakat. Jadi pertanyaan inti di sana yang akan ditampilkan di sana adalah kok seorang imam yang adalah pengajar moral, nilai-nilai moral itu tidak bisa mengendalikan diri untuk kasus atau hal seksual seperti ini. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, karena video ini akan dikumpulkan sebagai ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Langsung saja simak videonya. Selamat menonton. Selamat siang untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya, Frater Vino, atau Frater Octavianus Kurniawan, bisa disapa Frater Vino. Saya belajar di STFK Ledalero. Sekarang ini saya bersama dengan Dede Bernard, dan sebagai sumber utama saya untuk mewawancarai tentang persoalan seksual skandal yang terjadi dalam gereja. Jadi di sini Dede, mungkin kita bisa berbicara rileks saja tentang persoalan ini. Ada beberapa pertanyaan Dede yang mungkin kita bisa saya bisa kasih atau minta jawaban atau pengetahuan Dede tentang kasus-kasus seksual skandal dalam gereja. Jadi pertanyaan pertama Dede itu, kapan Dede pertama kali mendengar tentang seksual skandal dalam gereja, terlebih khusus yang dilakukan oleh pastor? Kira-kira kapan dulu Dede pertama kali mendengar? Ini soal waktu. Saya mendengar kabar ini sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Entah tanggal dan bulan saya tidak terlalu ingat, tapi sekitar 5 tahun lalu. Dan itu dilakukan oleh kira-kira siapa? Apakah
seorang pastor, frater atau Pastor. seorang pastor. Jadi tidak usah sebenarnya. Jadi mungkin Dede bisa ceritakan apa dulu Dede dengarnya bagaimana kah, Dede tanggap dengarnya bagaimana dulu, kejadiannya dulu bagaimana dulu yang dilakukan oleh seorang pastor itu. Kejadiannya kan itu cuma dengar dari kebetulan juga orang yang tidak terlalu asing buat kita, jadi kita mendengar cerita itu kan pasti kita percaya, atau kan orangnya sendiri tidak asing buat kita. Jadi waktu itu mendengar cerita itu ya terkejut, aneh, sepertinya aneh, kenapa kok bisa seorang pastor begitu. Itu paling orang yang mendengar cerita itu paling yang keluar dari mulut pertama itu, kenapa seorang pastor kok melakukan hal seperti itu. Karena orientasi mereka kan, karena orientasi mereka kan apa tuh, menjadi seorang yang pelayan yang baik, mengikut Kristus yang setia atau jadi itu tanggapan. Kira-kira di mana dulu Dede mendengar itu kejadian itu? Maksudnya maksud tempatnya itu, biar mungkin tidak usah kasih tahu pastornya di mana dulu Dede mendengar itu. di kami punya paroki. Paroki. Mungkin ada tanggapan, mungkin Dede pernah dengar tanggapan orang lain tentang hal itu. Kalau menurut tanggapan orang lain ya paling tidak beda jauh dengan saya. Paling tanggapannya sama saja. Yang keluar pertama di mulutnya itu pasti kenapa? Paling bertanya, kenapa seorang pastor melakukan hal seperti itu? Kan tidak seharusnya dia harus menjadi pelayan yang baik, contoh yang baik. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dan pesan atau kesan yang hal yang Dede dapat itu setelah Dede mendengar itu persoalan itu, atau persoalan seksual skandal yang dilakukan oleh seorang pastor itu. Hal yang pertama, Dede kan sudah mengenal pastor itu dengan baik toh. Kira-kira apa tanggapan Dede pada saat itu tuh? Apa menurut Dede waktu dia melakukan hal itu, apa yang ada dalam pikiran Dede? Dia kan seorang pastor dulu tuh, dan kenal baik dengan Dede. Yang ada di dalam pikiran itu pasti rasa kecewa, marah, itu pasti ada. Marah itu ada. Walaupun ya kita sesama manusia, sama-sama, pastor itu pun manusia seperti saya juga, sama-sama. Tapi ya kan dia punya tujuan hidupnya itu kan beda-beda dengan saya, abang toh. Marah Dede. Marah, pasti marah, kecewa, terutama keluarga pasti kecewa sekali. Dan ini sekarang ini Dede ada satu masalah yang sangat panas, itu istilahnya panas lah hati ya, masalah yang hangat dibicarakan di media sosial tentang seorang pastor itu di Sumba Barat Daya. Dia melakukan seksual skandal itu kepada seorang ex-suster. Dia melakukan ini kan hal yang tidak tidak wajar sekali, apalagi dia melakukan kepada seorang ex-suster. Meskipun mungkin ada keinginan mereka berdua atau mereka ada suster juga saling suka itu begitu kan. Dede, tetapi apa menurut pandangan Dede menurut Dede, pandangan Dede tentang persoalan ini yang dilakukan oleh seorang pastor dan seorang ex-suster begitu? Apa pandangan punya apa yang ada dalam pikiran Dede tentang persoalan yang dilakukan oleh seorang pastor itu di Sumba Barat Daya? Ya,
Ya setelah mendengar itu kabar itu, berita atau cerita itu seperti itu kan, tanggapannya itu ya pasti marah. Kita semua pasti marah. Orang yang mendengar cerita ini pasti marah, kenapa dia seorang pastor melakukan hal seperti itu. Nah, dan dia setelah dia melakukan hal seperti itu tuh jelas dia harus keluar dari pastor. Nah, Ya, karena sangat terpengaruh dengan kekudusannya, atau ya, harus keluar dari dia. ya. Jadi ini kan bukan persoalan yang ya, dari dulu kan seksual skandal ini sering terjadi. Jadi apa, dari dulu itu seksual skandal itu meskipun yang dilakukan oleh, baik yang dilakukan oleh pastor, baik yang dilakukan oleh seorang frater itu. Tapi menurut Dede itu yang menyebabkan seorang pastor atau seorang suster, frater itu melakukan seksual skandal itu dalam gereja itu apa kira-kira, apa motif atau apa inspirasi mereka melakukan hal itu, apa yang membuat mereka, apakah mereka tidak kontrol, apa yang membuat mereka melakukan hal seksual skandal itu, apakah terpengaruh informasi kan? Mungkin kalau menurut saya itu kurangnya pemahaman tentang tugas, tentang dia punya tugas itu seperti apa. Kurangnya pemahaman. Yang kedua juga bisa jadi pergaulannya seperti apa. Terlalu bebas, Ya, sehingga dia melupakan tugas pokoknya seperti apa. gitu, jadi. Mungkin ada hal-hal lain selain dia punya lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin dia tidak sadar dengan tugasnya. Mungkin ada hal lain selain itu. Jadi yang menurut Dede itu, selain hal itu, mungkin Dede bisa ceritakan. Kalau hal-hal lain itu saya rasa agak sulit mau menjawab ya, soalnya itu saja kalau menurut saya itu kurangnya pemahaman atas tugas. Intinya gitu, seorang yang mau menjadi pastor itu pemahaman atas tugas dan tanggung tugas jawab. dan tanggung jawabnya sebagai apa dia. Bagaimana dengan formasi yang ada dalam, karena seorang imam kan itu dididik dalam formasi. Nah, tapi ya kalau saya rasa itu kalau kita mau menyalahkan formasi itu kan tidak mungkin. Nah, karena formasi itu kan pada umumnya itu baik untuk mengajar orang untuk lebih baik. Tapi menurut Dede itu apakah pengaruh dengan dia punya tanggapan atau bagaimana? Tanggapan terhadap formasi, apakah dia selama dalam formasi itu sikapnya itu bagaimana? Sikapnya itu apakah dia sembunyi dengan dia punya karakter tak intinya atau bagaimana? Jadi kalau dalam formasi itu kita kan seorang frater yang mau jadi pastor itu kan dididik dalam formasi, dan formasi itu tidak akan menjadi persoalan bagi kita, karena formasi pada umumnya itu menjadi mengajar orang untuk lebih baik. Tapi apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Kalau dalam konteks formasi, apakah tanggapan menurut Dede itu, tanggapan mereka terhadap formasi itu bagaimana? Mungkin mereka tidak serius tentang formasi. Bisa saja, mungkin juga selama waktu berjalan kan, namanya di biara itu kan pasti itu didikan apa semua itu sebagai orang awam itu pasti dia tahu bagaimana. Mungkin dia tidak terima, bisa saja dia tidak terima
dengan pengalaman pengalaman seperti itu dia juga tidak terima. Ya. Mungkin ada kalau bagaimana dengan dalam konteks latar belakang keluarga atau gimana? Latar belakang keluarganya. Apakah mungkin dia dari keluarga yang begini kah, atau mungkin ada pengaruhnya menurut Dede? Ya memang kalau dibilang karakter seperti itu mungkin terpengaruh dari keluarga. Itu juga bisa terjadi, bisa. Pada umumnya Dede? Bisa. Karena dia kan dilahirkan dari keluarga dengan dia punya sifat karakter dan beda. Jadi mungkin ada dari salah satu keluarga yang begitu, ada yang begitu, mungkin juga dia juga begitu. Jadi terbawa manja. Mungkin dia dimanjakan oleh keluarganya dengan pergaulan yang sangat bebas, sehingga dia masuk dalam apa itu bagaimana Dede? Jadi ini pertanyaan yang kelima Dede. Menurut Dede itu apa solusi yang terbaik untuk memecahkan atau mengurangi persoalan Dede? Kalau kita bilang menghapus atau menghilangkan persoalan ini mungkin tidak mungkin Dede. Nah, karena ini kan tergantung dari komitmen masing-masing atau masing-masing orang itu berbeda. Nah, jadi menurut Dede, tanggapan Dede untuk mengurangi persoalan seksual skandal dalam gereja, karena seksual skandal dalam gereja ini kan ada pengaruh besar sekali terhadap iman seorang, baik seorang pastor baik seorang calon pastor maupun orang awam, para umumnya juga yang beriman kepada gereja Katolik. Jadi harapan saya itu harus ada lebih, punya pemahaman yang lebih, untuk yang masih mau berjuang ke sana ini punya pemahaman yang lebih. Solusinya itu Dede, harus lebih memahami tugas dan tanggung jawab. Kalau soal harapan Dede untuk penanganan itu, kalau soal penanganan itu yang dilakukan oleh para uskup itu, apa yang harus dilakukan oleh para uskup, meskipun ini kan minta tanggapan Dede toh, tapi ini hanya mungkin ada solusi yang terbaik menurut Dede untuk menangani kasus ini. Untuk menangani kasus ini, para pastor ini seperti harus diberi pelajaran yang khusus, lebih lagi untuk kedepannya lebih baik. Kalau dengan hal yang sama begini, berarti semua pada terulang semua, terulang. Harus dikasih pelajaran yang lebih, aturan lebih ketat. Aturan lebih ketat, Dede. Iya. Dan menurut Dede itu, ketika Dede mendengar seorang pastor itu melakukan seksual skandal itu, apakah dia seharusnya dikeluarkan atau bagaimana? Kalau menurut saya itu dikeluarkan. Kira-kira alasan Dede itu mengatakan harus dikeluarkan itu bagaimana? Mungkin ada pengaruh terhadap gereja. Ya jelas dia berpengaruh sekali. Dan dia sudah tujuan hidupnya ke sana. Setelah itu dia sudah berbalik. Setelah itu diterima oleh gereja. Bagaimana? Kan tidak mungkin, berpengaruh besar sekali dalam ajaran gereja. Kalau kita mendengarkan setiap hari dengan orang, sebagai seorang pastor itu kan dia seharusnya tidak melakukan hal itu. Seandainya dia pilih ada jalan toh, dia memilih untuk menjadi seorang pastor dan hidup sendiri toh. Dan dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan dia punya
tugas itu berarti sangat terpengaruh ya. Sangat pengaruh. Nah, kalau sudah diterima oleh gereja kembali, berarti berpengaruh untuk yang lain, berpengaruh besar sekali. Dan terhadap orang yang mau kader-kader muda yang mau ke sana, mau menjadi pastor. Dan mungkin tanggapan mereka itu kan lebih ekstrim lagi tuh kalau mereka mendengar itu, kalau mereka mendengar bahwa sepertinya kan diizinkan kalau gereja masih menerima pastoran seperti itu tuh. Sepertinya diizinkan untuk berbuat hal seperti itu. Itu sangat terpengaruh. Berpengaruh besar sekali. Gereja kedepannya tidak tahu lagi kalau seperti itu. Kalau seperti itu terus dipelihara barang seperti itu, ya, gereja kedepannya nanti bagaimana? Kasihan ya. Terus itu apalagi orang luar itu, sorotan luar, orang luar seperti contoh sedangkan yang berbeda agama seperti apa? Jadi katanya pastor tidak menikah, katanya seorang pastor tidak berbuat seperti itu. Kok bisa ya? Mungkin itu serangan dari mereka mereka masuk di situ untuk menyerang gereja mungkin ya. Betul sekali, kesempatan mereka untuk menyerang gereja itu di situ. Jadi ya menarik juga. Nah, jadi sekarang kita masuk ke final question atau pertanyaan terakhir. Ya, ini menyangkut saran atau pesan Dede terhadap seorang atau korban yang korban pelecehan seksual yang mengalami trauma Dede. Karena kita tahu kan seorang yang korban itu kan dia mengalami trauma Dede. Mungkin apa pesan Dede terhadap dia? Terutama gereja harus memberikan perhatian yang lebih, memberi dukungan selain dari umat yang lain, terutama gereja harus memberi dukungan. Dan dia adalah korban. Mungkin terus itu bertanggung jawab. Kalau kita berbicara soal dukungan Dede, kira-kira dukungan itu seperti apa spesifiknya atau khususnya itu dukungan seperti khususnya itu khususnya terhadap orang yang mengalami trauma? Itu kalau menurut saya itu tidak harus dia yang bilang, tapi kita ini yang melihat, mendengar ini yang harus mendengarkan dia, minta pertanggungjawab, Pak. Membantu untuk meminta pertanggungjawaban. Membantu proses pemulihan trauma yang dialami. Oke, saudara-saudariku sekalian, terima kasih ya. Sama berterima kasih dengan Dede Bernard karena dia sudah bersedia untuk diwawancarai untuk membagi pengalamannya atau pengetahuannya tentang seputar meskipun tidak sempurna ya Dede. Kita juga mengakui keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Jadi mungkin ada dari saya pribadi seorang frater atau terakhir kali Dede saran untuk saya khususnya ya. Ini sebagai anak, sebagai apa? Saya kan kenal dengan kalau omong saran untuk frater mereka itu sarannya banyak sekali. Ya, mungkin bisa. Saran itu banyak sekali. Ya. Yang pertama, setelah mendengar cerita pengalaman orang-orang lain begitu, yang sudah jadi pastor, sudah begitu, jangan pikir karena dia juga sudah jadi pastor pun begitu, apalagi saya yang belum. Jangan pernah pikirkan tujuan hidupnya seperti apa ke sananya itu. Tujuan hidup itu seperti apa ke sana itu tujuan, komitmen. Pengalaman-pengalamannya itu mudah-mudahan jangan terulang. Berjuang keras untuk yang lebih baik. Pokoknya memenuhi tujuan hidupnya seperti apa. Terima kasih banyak Dede atas saran dan atas dukungannya untuk panggilan saya secara pribadi dengan saudara-saudara saya atau saudara-saudari saya yang mau mengikuti Kristus dalam membiara, khususnya sebagai seorang frater dan sebagai seorang suster.
Dari sini saya mohon maaf atas segala kekurangan yang kami alami. Kami mau minta maaf atas segala kekurangan. Baik saudaraku yang berbahagia di luar sana, itu tadi videonya. Jadi kasus seksual skandal yang terjadi dalam gereja adalah sebuah problem. Saya melihatnya sebuah problem yang sangat besar bagi gereja pada umumnya. Benar bahwa kekudusan gereja tidak akan pernah pudar hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh beberapa anggotanya. Contohnya pastor yang melakukan seksual skandal. Perlakuan mereka itu tidak akan menghilangkan atau mengurangi kekudusan gereja. Gereja tetap kudus dan satu. Namun seksual skandal, terlebih khusus yang dilakukan oleh para imam, diakon, biarawati, sangat berdampak negatif bagi perkembangan iman dari anggota gereja yang lain. Itu sangat terpengaruh sekali. Salah satu contoh, ada yang ketika mereka mendengar seorang pastor melakukan seksual skandal, semangat mereka untuk menghadirkan perayaan misa berkurang, menurun. Ini adalah masalah yang sangat serius dan membingungkan, karena sangat terlihat jelas bahwa peran imam dalam gereja berbalik arah. Seorang imam yang seharusnya mendekatkan umat kepada Kristus, toh kenyataannya dia menjauhkan umat dari Kristus. Jadi secara pribadi ini adalah tantangan besar, terlebih khusus untuk saya sebagai calon imam, sebagai seorang frater yang mau menjadi seorang imam yang baik. Saya selalu berdoa, ya semoga saja saya bisa mengontrol diri saya dari semua keinginan daging yang berlebihan. Begitu. Semoga saya bisa menjadi pewarta yang dengan setia mewartakan Yesus kepada setiap orang yang saya jumpai di mana dan kapanpun itu. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Mohon maaf dan salam dari saya.